Pertama-tama, kita akan mengidentifikasi struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Menurut Robin, 1994, struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa yang melapor kepada siapa, serta mekanisme koordinasi yang formal dan pola interaksi yang akan diikuti. Selanjutnya, desain organisasi. Berbagai desain struktur organisasi dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah secara efektif dan efisien bagi anggotanya dalam mencapai sasaran organisasi. Sehingga dapat disimpulkan, struktur adalah hasil proses desain. Selanjutnya, pembahasan tentang dasar-dasar struktur organisasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para manajer dalam merancang struktur organisasi ada 6 unsur. Di antaranya, yang pertama, spesialisasi kerja, yang kedua, departementalisasi, yang ketiga, rantai komando, yang keempat, rentang kendali, yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir, formalisasi. Pembahasan unsur yang pertama adalah spesialisasi kerja. Seluruh pekerjaan yang ada di organisasi dipilah-pilah menjadi sejumlah langkah dengan tiap langkah diselesaikan oleh seorang individu yang berlainan sehingga tujuan akan tercapai lebih efektif. Pembagian kerja dapat dilakukan berdasarkan 3 hal, di antaranya yang pertama keahlian personal, yang kedua spesialisasi horizontal, dan yang ketiga spesialisasi vertikal. Overspesialisasi dapat menimbulkan ketidakekonomisan manusia dari kebosanan, kelelahan, tekanan, mutu rendah, ketidakhadiran yang meningkat, dan turnover yang tinggi. Pembahasan unsur yang kedua ialah departementalisasi. Dasar-dasar yang digunakan di dalam pengelompokan pekerjaan disebut departementalisasi. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi yang dijalankan. Yang kedua, pengelompokan kegiatan berdasarkan tipe produk yang dihasilkan organisasi itu. Yang ketiga, pengelompokan kegiatan berdasarkan atas geografi atau teritori. Yang keempat, pengelompokan kegiatan berdasarkan proses. Dan yang kelima, pengelompokan kegiatan berdasarkan tipe pelanggan dan kebutuhan. Pembahasan unsur yang ketiga adalah rantai komando. Rantai komando adalah garis yang tidak putus dari wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke tingkat bawah sebuah organisasi sehingga memperjelas siapa melapor kepada siapa. Misalnya, kepada siapakah saya bertanggung jawab? Pembahasan unsur yang keempat yaitu rentang kendali. Rentang kendali merupakan hal yang penting dalam menentukan struktur organisasi karena dalam hal ini manajer puncak menentukan banyaknya manajer dan tingkatan yang dimiliki sebuah organisasi. Dengan beberapa bawahan manajer dapat mengarahkan anggota secara efektif dan efisien. Hal inilah yang dimaksudkan rentang kendali atau span of control. Lebar rentang kendali dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya keterampilan dan kemampuan manajer, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dilakukan, keserupaan tugas, kompleksitas tugas, kebutuhan kedekatan fisik dengan bawahan, dan standarisasi tugas. Pembahasan unsur yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Jika wewenang pengambilan keputusan terpusat di pucuk pimpinan atau lapisan atas organisasi, maka organisasi itu disebut sentralistik. Jika sebaliknya, di mana wewenang pengambilan keputusan tersebar di lapisan bawah, maka organisasi tersebut disebut desentralistik. Pembahasan unsur yang keenam atau yang terakhir adalah formalisasi. Menurut Robin, 1990, terdapat 3 tujuan formalisasi. Yang pertama, menjaga konsistensi dan keseragaman, yakni untuk mencapai output yang tidak berubah-ubah kualitasnya. Yang kedua, meningkatkan koordinasi. Yang ketiga, penghematan biaya secara ekonomis. Melalui formalisasi dalam wujud buku-buku manual, pekerjaan yang berisi prosedur kerja dan penjelasan yang terperinci, maka dapat dihemat biaya diklat, biaya pengawasan, dan biaya lainnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan pembagian organisasi. Menurut Hicks, organisasi terbagi menjadi 2, yaitu organisasi primer dan organisasi sekunder. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu organisasi primer.
Sebetulnya apa sih yang disebut dengan organisasi primer? Jadi organisasi primer itu merupakan organisasi yang menuntut keterlibatan secara menyeluruh, pribadi, dan emosional dari setiap anggotanya. Jadi organisasi primer ini berlandaskan ekspektasi timbal balik. Nah, yang kedua nih, organisasi sekunder. Organisasi sekunder itu merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Jadi organisasi sekunder ini tuh tidak bertujuan untuk memberikan kepuasan secara batiniah, tetapi organisasi sekunder ini mempunyai sebuah alat, biasanya berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Contohnya seperti kontrak kerjasama antara majikan dengan calon karyawannya, di mana harus saling setuju mengenai seberapa besar pembayaran gajinya. Selanjutnya masuk ke pembahasan desain organisasi umum. Nah, desain organisasi umum ini terbagi menjadi dua, yaitu desain organisasi tradisional dan desain organisasi kontemporer. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai desain organisasi tradisional. Desain organisasi tradisional terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu struktur simpel, struktur fungsional, dan struktur divisional. Struktur simpel merupakan desain organisasi dengan departementalisasi rendah, rentang pengendalian yang luas, wewenang yang tersentralisasi pada satu orang, dan sedikitnya formalisasi. Umumnya struktur simpel ini diterapkan pada organisasi kesehatan kecil dan SDM yang terbatas. Kekuatan struktur simpel ini adalah cepat, fleksibel, pemeliharaannya hemat, dan mempunyai akuntabilitas yang jelas. Tetapi kelemahan dari struktur simpel ini adalah kurang layak ketika organisasinya ini berkembang, dan karena hanya bertumpu pada satu orang saja, struktur simpel itu sangat beresiko. Oke, lanjut struktur fungsional. Nah, struktur fungsional ini merupakan desain yang sedikit lebih spesialisasi atau dapat dikatakan sesuai tugas dan kompetensi setiap individunya dengan mengelompokkan keahlian pekerjaan yang serupa atau saling berkaitan. Kekuatannya apa sih? Kekuatannya itu memiliki keunggulan penghematan biaya dari spesialisasi skala ekonomis, kemudian duplikasi minimal dari personal dan peralatan, dan para pekerjanya itu dikelompokkan ke dalam pembagian tugas kerja yang sejenis. Kelemahannya apa sih? Nah, kelemahannya itu manajer sasaran fungsionalnya bisa mengakibatkan manajer kehilangan arah tentang apa yang terbaik bagi organisasi secara keseluruhan. Kemudian spesialis strukturalnya itu menjadi terisolasi dan hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang dikerjakan unit organisasi lainnya. Selanjutnya, struktur divisional. Nah, struktur divisional ini merupakan struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit atau divisi yang terpisah dan semi-autonom. Terus kekuatannya apa sih? Kekuatan struktur divisional ini yaitu berfokus pada hasil dan manajer divisinya sangat bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada produk dan layanannya. Kemudian kelemahannya seperti apa? Nah, kelemahannya itu adalah duplikasi aktivitas dan sumber dayanya itu akan semakin menambah biaya dan mengurangi efisiensi. Oke, sekarang masuk ke pembahasan desain kontemporer. Apa sih desain kontemporer itu? Jadi, desain kontemporer itu merupakan struktur organisasi yang lebih ramping, fleksibel, dan inovatif. Nah, desain kontemporer ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada struktur tim, yang kedua struktur proyek matriks, dan yang ketiga struktur tanpa batas. Sekarang kita akan bahas satu persatu mulai dari struktur tim. Nah, struktur tim itu merupakan bentuk dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. Struktur tim ini punya keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya apa sih? Jadi keunggulan struktur tim ini, pekerjanya itu akan merasa lebih terlibat dan diberdayakan. Dan juga kerja di struktur tim ini akan mengurangi hambatan di antara bidang-bidang fungsional. Lalu kekurangannya seperti apa? Kekurangan di struktur tim ini berupa tidak adanya rantai komando yang jelas dan terdapat tekanan yang diberikan kepada masing-masing tim dalam bekinerja. Oke, lanjut. Yang kedua ada struktur proyek matriks. Nah, struktur proyek matriks ini merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut rampung. Sama seperti halnya yang tadi, struktur proyek matriks juga mempunyai keunggulan dan kelemahan.
Nah, keunggulannya itu adalah struktur proyek matriks ini lebih luas dan fleksibel sehingga dapat merespon perubahan lingkungan. Nah, pengambilan keputusannya itu juga lebih cepat. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu struktur proyek matriks ini rumit gitu ketika menugaskan orang-orang ke dalam proyek dan sangat rawan terjadi konflik pekerjaan dan kepribadian. Oke, yang ketiga, struktur tanpa batas. Struktur tanpa batas merupakan struktur yang tidak didefinisikan atau terbatas pada batas-batas horizontal, vertikal, atau eksternal yang artificial, meliputi jenis-jenis organisasi maya virtual dan jaringan network. Struktur tanpa batas ini mempunyai keunggulan serta kekurangan juga. Nah, keunggulannya itu sangat fleksibel dan responsif dalam mendayagunakan bakat-bakat yang ada. Lalu kekurangannya apa? Nah, kekurangannya ini kurangnya dalam kendali dan kesulitan dalam berkomunikasi. Model organisasi. Model organisasi terbagi menjadi dua, yaitu model organisasi organik dan model organisasi mekanistik. Model organisasi organik menekankan pada pentingnya pencapaian keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Organisasi organik bersifat luas dan dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan karena desain organisasinya mendorong untuk lebih mendayagunakan potensi manusia. Selanjutnya, model organisasi mekanistik. Nah, model organisasi mekanistik ini menekankan pentingnya pencapaian produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Macam-macam organisasi. Macam-macam organisasi terbagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya, ada organisasi formal dan organisasi informal. Apa sih yang disebut organisasi formal? Organisasi formal merupakan organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang diatur dengan ketentuan-ketentuan formal. Contohnya seperti lembaga pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Organisasi formal memiliki sebuah ciri yang membedakannya dengan organisasi informal, yaitu adanya sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi formal ini dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil dan membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Kemudian organisasi informal. Organisasi informal merupakan organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya, dengan tujuan yang juga tidak disadari karena terjalin lewat hubungan-hubungan pribadi yang tidak tertulis. Kategori yang kedua yaitu berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah. Kategori yang kedua ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu organisasi resmi dan organisasi tidak resmi. Apa sih organisasi resmi itu? Organisasi resmi merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan harus terdaftar pada lembaran negara. Dalam kata lain, organisasi ini diakui oleh negara, seperti lembaga-lembaga pemerintahan, yayasan, dan lain sebagainya. Lalu organisasi tidak resmi. Organisasi tidak resmi ini dibentuk oleh sekelompok orang yang mana keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah atau tidak terdaftar pada lembaran negara. Organisasi seperti ini disebut organisasi swasta. Namun ada juga suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah tetapi bersifat swasta seperti klub sepak bola dan klub olahraga lainnya. Kategori yang ketiga berdasarkan skala atau ukuran besar kecilnya yang terdiri dari organisasi besar, organisasi sedang, dan organisasi kecil. Kemudian kategori yang keempat berdasarkan tujuannya yang terdiri dari public organization dan business organization. Public organization atau organisasi sosial memiliki tujuan utama untuk kepentingan umum. Biasanya organisasi sejenis ini tidak mencari keuntungan, akan tetapi masyarakat yang akan merasakan manfaatnya. Contohnya seperti organisasi keagamaan, organisasi pemerintah daerah, yayasan sosial, dan lain sebagainya. Business organization atau organisasi perusahaan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Biasanya manfaatnya itu hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Contohnya seperti PT, CV, firma, koperasi, dan lain sebagainya. Kategori yang kelima berdasarkan organization chart atau bagan organisasi. Bagan organisasi merupakan suatu bentuk diagramatis yang menunjukkan aspek-aspek penting suatu organisasi, meliputi fungsi-fungsi utama dan hubungannya masing-masing, saluran pengendalian, wewenang,
wewenang, dan pendelegasian wewenang dari masing-masing karyawan yang diserahi tugas. Organization chart ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, master chart atau bagian induk. Master chart merupakan bagan atau skema yang menunjukkan seluruh struktur organisasi. Yang kedua ada supplementary chart atau bagan pelengkap. Nah, bagan pelengkap ini merupakan bagian-bagian atau komponen-komponen yang secara eksklusif memberikan lebih banyak detail, seperti hubungan wewenang dan tugas-tugas dalam bidang masing-masing. Yang ketiga, organization manuals atau pedoman lengkap. Pedoman lengkap ini merupakan detail-detail tambahan yang disediakan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ditunjukkan oleh bagan organisasi. Kemudian, organization chart and manual atau bagan dan pedoman organisasi. Organization chart and manual ini dapat membantu manajer untuk mendapatkan suatu tindakan manajerial yang baik. Tetapi, chart and manual ini bukan merupakan bagian dari managerial action.